Halo guys, jumpa lagi di channel Prasti Studio. Oke, ini adalah iPhone 12. iPhone 12 pertama yang dibekali dengan jaringan 5G dan diluncurkan di tahun 2020 yang lalu. Oke, kalau kita flashback di tahun 2020 yang lalu, iPhone 12 ini dibanderol atau dijual dengan harga kisaran 16 juta rupiah untuk base modenya. Dan kalau kita lihat di tahun 2024 ini, harga iPhone 12 sudah turun drastis. Jadi untuk unit barunya kita bisa mendapatkan di harga 9 sampai 10 jutaan, dan untuk harga bekasnya itu berkisar di angka 4 sampai 8 jutaan tergantung dari bekas second, bekas inter ataupun bekas iBox-nya. Jadi kalau kita lihat harga iPhone ini dari tahun 2020 ke tahun 2024 itu sudah turun sampai 50%. Jadi di awal 16 juta sampai dengan harga 4 sampai 5 jutaan. Lantas dengan harga segitu, harga yang sudah relatif murah, apa saja yang membuat iPhone 12 ini masih layak dipakai atau masih layak digunakan di tahun 2024 ini? Oke, kita bahas satu persatu tentang apa saja yang membuat iPhone 12 ini masih layak dibeli atau masih layak dipakai di tahun 2024 ini. Hal pertama yang membuat iPhone 12 ini layak dibeli di tahun 2024 tentunya adalah update software-nya yang kemungkinan masih lama. Kalau melihat update software yang didapatkan beberapa generasi iPhone sebelumnya, kemungkinan besar iPhone 12 ini juga akan mendapatkan hal yang serupa, yang artinya iPhone ini kemungkinan besar masih akan mendapatkan update iOS hingga tahun 2025 sampai dengan 2026 mendatang. Nah, selain dari dukungan software-nya, hardware dari iPhone 12 ini masih tergolong sangat mumpuni jika dipakai di tahun 2024 ini. Dari depan, iPhone ini dibekali layar Super Retina XDR OLED seluas 6,1 inch dengan resolusi dan tingkat kerapatan piksel yang cukup tinggi. Dengan begitu, konten yang ditampilkan pada layar iPhone ini terlihat cukup detail dengan warna yang juga begitu natural. Dengan resolusi dan kerapatan yang tinggi, menggunakan iPhone ini untuk kebutuhan nonton maupun sekedar menikmati konten di berbagai media sosial tentu akan lebih memuaskan. Walaupun secara spek layar, iPhone ini masih mengandalkan refresh rate sebesar 60 Hz. Namun berdasarkan pengalaman memakai HP ini, hal ini ya, refresh rate 60 Hz itu tidak menjadi masalah, karena pada dasarnya responsibilitas dan pergerakan animasi layar pada iPhone ini sudah termasuk baik banget. Oke, kelebihan yang kedua yaitu adalah dari SoC yang digunakan di iPhone 12 ini. iPhone 12 dibekali dengan chipset Apple A14 Bionic, chipset terkencang di zamannya, yang mana di tahun 2020 itu belum ada chipset yang bisa mengalahkan chipset A14 Bionic. Dengan chipset kelas tinggi ini, tentunya HP ini tidak akan mengalami kendala sama sekali saat digunakan untuk beraktivitas, mulai dari ringan, sedang, ataupun berat sekalipun. Seperti bermain game dan rendering video di HP ini tidak mengalami masalah sama sekali. Bahkan untuk main game dan rendering video ini bisa mengalahkan HP Android di harga yang sampai 7-8 jutaan. Jadi HP ini, iPhone 12 ini masih layak dipakai tahun 2024 ini. Oke, kelebihan yang ketiga yaitu daya tahan baterai dari iPhone 12 ini. Hasil dari perbandingan penggunaan daya baterai iPhone 12 dengan seri lainnya, diantaranya seri 11, iPhone 12 ternyata punya daya tahan yang lebih baik. Bahkan saat dibandingkan dengan iPhone 12 Pro dan juga iPhone 11 Pro, baik dalam hal bermain game, streaming video, dan membuka media sosial dan lain sebagainya, iPhone 12 ini mampu bertahan hingga 6 sampai 7 jam. Jadi iPhone 12 ini memiliki daya tahan baterai yang cukup bagus. Jadi untuk penggunaan normal kita hanya cukup melakukan pengecasan 1 sampai 2 kali dalam sehari. Jadi kalau kita intens itu bisa sampai 2 kali. Tapi kalau kita menggunakan secara normal, baterai iPhone 12 ini bisa bertahan hingga 1 hari penuh. Kelebihan selanjutnya yaitu berada pada sektor kamera dari HP iPhone 12 ini. Untuk urusan kamera, iPhone 12 memang mampu menghasilkan kualitas gambar yang luar biasa, di mana terdapat 2 kamera di bagian belakang dengan resolusi yang sama-sama 12 megapiksel dan memiliki sensor 1,3
1/3,6 inch. Pada kamera depan resolusinya yang dihadirkan sebesar 12 megapiksel dengan sensor 3D SL pada sensor kedalaman dan pengenalan wajah. Di mana kualitas kamera pada smartphone ini tidak hanya mampu menghasilkan gambar yang jelas dan jernih pada siang hari saja, namun untuk malam hari ini juga luar biasa banget, bahkan mendekati sempurna. Sementara untuk kualitas perekaman videonya, iPhone 12 ini dibekali dengan fitur perekaman Dolby Vision yang canggih dan cocok untuk aktivitas profesional. Oke, dan untuk hasil foto dan perekaman video dari iPhone 12 ini bisa kalian lihat dari hasil jepretan dari iPhone 12 berikut. Selain beberapa kelebihan yang saya sebutkan di awal, iPhone 12 ini juga memiliki kekurangan yang mungkin bisa kalian pertimbangkan jika kalian ingin membeli HP iPhone 12 ini. Jadi iPhone 12 ini dengan harga segitu, ya di harga segitu, untuk keamanannya dia hanya menggunakan Face ID saja, jadi tidak ada Touch ID. Kalau kita membeli HP Android di harga segitu, di harga 5-6 jutaan, kita membeli Xiaomi 12 dan Xiaomi 13, itu kita sudah bisa mendapatkan Face ID, Touch ID dan lain sebagainya. Jadi fiturnya, kalau saya rasa fitur di iPhone ini saya rasa masih kurang banyak ya untuk harga segitu. Cuma mengingat ini adalah iPhone, jadi iPhone tidak terlalu banyak fungsi fitur, ya tidak terlalu banyak fitur yang neko-neko, tapi dijamin kualitasnya. Oke, kesimpulannya iPhone 12 ini masih sangat layak dipakai di tahun 2024 ini. Jadi melihat dari hardware-nya, terus software-nya, terus SoC yang digunakan dan kameranya, ini masih sangat layak dipakai di tahun 2024 ini. Jadi bahkan di tahun 2025 atau di tahun 2026, saya rasa iPhone 12 ini masih sangat layak jika digunakan di tahun-tahun tersebut. Jadi kalian yang ingin membeli iPhone ini, kalian tidak usah ragu, kalian bisa membeli dari unit iPhone 12 ini. Jadi dengan harga di angka range kasnya di 4-7 jutaan, kalian sudah bisa mendapatkan iPhone dengan spesifikasi tersebut. Dengan catatan kalian harus mencari, kalau ingin mencari bekas, kalian harus mencari unit yang sangat bagus, unit yang belum pernah diganti spare partnya. Oke, bagaimana menurut kalian? Apakah iPhone 12 ini masih layak digunakan di tahun 2024? Coba tulis pendapat kalian di kolom deskripsi dari video ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini agar video ini bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.